Shalom semuanya. Hari ini juga kita senang sekali bisa bersekutu dalam firman Tuhan di Matius. Hari ini kita baca Matius pasal 6 ayat 19. Kita baca, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengingat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga mengingat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Kita percaya Yesus dan hidup dalam firman-Nya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kehidupan rohani, banyak orang mempunyai konsep masing-masing tentang kehidupan rohani. Seharusnya berbuat sesuatu yang baik, menjaga hukum Taurat, dan berdoa, dan mengikut ibadah-ibadah, dan membaca Alkitab, dan memberitakan Injil. Dengan ini melayani Tuhan dan itulah dianggap baik untuk menyembah kepada Tuhan. Tetapi sejujurnya dengan cara itu tidak sama sekali berhasil dalam kehidupan rohani. Karena kehidupan rohani ini bisa disebutkan sebagian dari kehidupan yang terjadi di dalam hati kita pada saat kita menantikan Tuhan dan mengharapkan kepadanya. Itu boleh disebut iman kepada Tuhan. Tetapi iblis menjajah kepada kita manusia ribuan tahun. Sudah ribuan tahun kita dijajah oleh iblis. Oleh karena itu, manusia kita ini masih kurang tahu dengan secara fisiknya, kelihatannya, tetapi dalam hati kita hati kita dibentuk untuk menolak Tuhan. Pada saat kita untuk masuk ke dalam kehidupan beriman, itu sangat-sangat susah kepada kita. Jadi inilah sebabnya tipuan oleh iblis. Jadi di dalam kehidupan rohani kita, kalau sungguh kita berusaha menyembah kepada Tuhan, kalau kita hanya kehidupan rohani dengan ringan, dengan senang-senang, masih kurang tahu. Tapi misalnya kalau seseorang minum alkohol, dan mereka berkata, "Iya, kalau saya tidak mau harus berhenti, ya saya berhenti aja." Kiranya mereka begitu pada saat mereka memutuskan bisa menghentikan. Tetapi pada akhir-akhirnya mereka mau berhenti sesungguhnya, kelihatannya tidak bisa berhenti. Bermain komputer game juga sama, merokok dan narkotika juga sama begitu. Jadi kekuatan sesuatu menarik seseorang untuk melakukan narkoba dan merokok dan sesuatu kejahatan. Jadi untuk kita mau melakukan kehidupan rohani, selama kita berusaha, sungguh-sungguh berusaha melakukan kehidupan rohani, apa yang kita dapat mengenal adalah dalam hatiku ada sebuah hati yang tidak mau hidup oleh iman dan melayani Tuhan. Jadi dari dalam hatinya ada sesuatu buah hati menarik dia untuk berbuat kejahatan, jauhkan dia dari kitab suci. Itu dapat kita menemukan. Dan bentuk itu, makhluk itu bagaimana dijadikan di dalam kita adalah pada Adam dan Hawa menolak dan membuang firman Tuhan dan gabung sama kata iblis, kita menjadi satu sama iblis dan membuka hati kepadanya. Dan iblis terus membisikkan hatinya ke dalam hati kita, dan iblis membuat kita menganggap kalau kita menerima pikiran-pikiran dari iblis akan menjadi berhasil.
Jadi dengan tipuan itu kita terasa akan berhasil, tetapi ternyata itu tidak menjadi indah, tidak akan berhasil, tidak sama sekali tidak. Jadi masalahnya banyak orang terasa susah oleh sebabnya itu. Jadi memang banyak orang ingin percaya Tuhan dengan baik, hidup oleh iman, tetapi pada saat mereka sungguh mencobanya, dalam hatinya diri ada sebuah hati yang tidak suka Tuhan, hati-hati yang muncul bahwa tidak mau melayani Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Jadi awalnya seseorang berpikir kalau dia mengikuti keinginan hawa nafsu daging, kelihatannya berhasil, tetapi akhir-akhirnya itu akan mengarahkan kita, menuntun kita sampai ke kebinasaan. Jadi apa yang kitab suci berkata kepada kita dengan bagian ini, Tuhan jelaskan kepada kita. Jadi pikiran-pikiran yang berada di dalam hatiku ini berasal dari iblis, akhirnya mengalahkan kehidupan kita. Satu ketika seorang pergi ke toko antik, mereka jual yang barang-barang yang lama. Dan di situ ada cincin dari kerajaan zaman yang lalu. Satu ketika orang ini membeli cincin dari toko yang barang kuno, lalu dia pakai cincin dari jarinya dan pulang. Dan semakin lama berlalu, sekitar 1-2 bulan berlalu, kesehatannya makin kurang. Oh, kenapa saya terasa kurang erat? Dia datang ke rumah sakit dan ke dokter, diperiksa, tapi tidak sama sekali ada apa-apa. Tapi dia dilihat ada permasalahan terjadi mulai dari jarinya. Jadi kenapa, apa yang terjadi di jariku? Dokter bilang aku nggak tahu. Dan katanya mulai kapan terjadi ini dia masih kurang tahu. Dan dokter tanya ada apa terjadi di dalam jarimu, di jarimu. Katanya pada saat saya datang toko barang kuno dan membeli cincin kerajaan yang zaman lalu. Lalu orang memeriksa dan cincin itu kena racun di situ. Di zaman yang lalu ada sebuah negara yang musuhnya mau membunuh raja yang musuhnya dan memberi hadiah kepada rajanya. Jadi kelihatannya ini bagus sekali, cantik sekali. Bagaimanapun kita melihat tidak dapat melihat apa yang masalah, tetapi sedikit demi sedikit racun mulai masuk ke dalam tubuhnya. Jadi oleh karena jari itu dia sedikit demi sedikit menjadi kurang sehat, orang ini nggak tahu. Tetapi setelah dia diberitahukan itu, apakah dia terus akan pakai cincin ini? Tidak akan. Walaupun cincin kelihatannya indah dan kelihatannya baik sekali, tetapi apakah dia mau pakainya? Ya, tidak sama sekali mengenakan cincin itu, karena akan kesempatan kehilangan nyawanya. Nah, seperti begitu. Seperti racun masuk ke dalam jarinya sedikit demi sedikit, akhirnya membunuh seorang ini. Sepertinya begitu di dalam hati kita juga. Sedikit demi sedikit hati-hati yang jahat memuncul yang diterima oleh iblis dan merugikan kehidupan kita. Tetapi kepada orang yang masih kurang tahu ini asal dari mana, mereka hanya tidak tahu apakah pikir ini berasal dari mana, dari iblis atau tidak, tetapi tetap mengikuti pikiran dirinya sendiri. Seperti Yudas Iskariot menjual Yesus Kristus. Pada saat Yudas Iskariot menjual Yesus, saya bisa membaca kitab suci, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi pikiran untuk menjual Yesus Kristus tidak berasal dari Yudas dirinya sendiri. Satu ketika dia mempunyai hati menjual Yesus, tapi dia terkaget. Oh, kenapa saya mempunyai hati ini?
Aku ini tidak boleh ini. Kenapa saya berusaha menjual Yesus? Ini tidak boleh. Jadi Yudas Iskariot terkaget sekali. Tetapi Yudas masih kurang tahu apakah pikiran ini datang dari iblis. Akhirnya dia jual Yesus. Jadi iblis berkata kepada Yudas Iskariot, kamu yang jual Yesus, kamu akan terkutuk, akan dibunuh. Lebih baik kamu bunuh diri. Lebih baik kamu bunuh diri. Jadi cerita-cerita ini dapat didengar olehnya. Satu ketika, seorang ibu yang dirasuk roh jahat datang di gereja kami dan keluarganya meminta kepadaku, Pak Pendeta tolong doakan untuknya. Jadi saya berdoa kepadanya. Satu ketika saya pulang dari luar, saya terdengar ada suara yang menangis dari perempuan. Dia menangis keras sekali di dalam gereja kami. Jadi saya merasa tidak enak, jadi saya suruh dia diam, terlalu berisik. Tapi dia terus menangis, berisik sekali. Perempuan yang ibu yang usianya cukup tinggi, tapi menangis keras, itu tidak sama sekali mau dengar. Kalau bayi yang menangis, itu pun susah didengarkan. Beberapa saat lagi, ibu menyadari dirinya sendiri. Lalu saya berkata kepadanya, Ibu, waktu itu kenapa Anda menangis keras? Katanya dalam hatinya ada suara, bunuh diri, bunuh diri. Katanya, kamu masih belum pernah keselamatan Tuhan. Kalau kamu mati akan ke neraka. Lebih baik kamu mati sekarang. Bunuh diri sekarang. Kalau itu ya semuanya akan terakhir. Jadi licik sekali iblis kan? Kalau seseorang tidak terima keselamatan Tuhan, jadi kamu ke neraka. Kalau begitu harus bilang apa? Harus terima keselamatan Tuhan kan? Tapi iblis tidak berkata begitu. Lebih baik kamu mati sekarang. Cepat mati sekarang. Ini katanya begitu. Jadi pada saat truk besar berjalan di sampingnya, tiba-tiba ada pikiran, loncat di sana, loncat di sana. Kalau kamu mati, semuanya akan selesai. Iblis terus berkata ke dalam hatinya, Ibu tidak mau mati kan? Nah, sepertinya begitu. Iblis tidak berkata kepada banyak orang, kau harus mati, tetapi sering membisik rencana pikiran dalam hati manusia. Saya sering bertemu seseorang dirasuk roh jahat dan tanya, apakah ada suara mati diri, bunuh diri? Oh iya, Pak Pendeta, ada banyak suaranya begitu. Ada seorang ibu datang lagi, dan dalam konsultan samanya, dulu dia mempunyai teman peramal. Katanya peramal itu, kamu harus melakukan bisnis, lalu bisnis menjadi sukses. Setelah itu, panggil kakaknya untuk bantu bisnisnya, dan ibunya membantu tinggal bersama, hidup berbahagia dia. Lalu dia menikah. Jadi, dapat suami yang terbaik, melahirkan anak perempuan. Satu ketika, pada saat dia membawa anak dan keluar, tiba-tiba dia tidak mau pulang ke rumahnya. Jadi dia tidak masuk ke rumahnya lagi. Lalu dia tidak kabari kepada yang lain-lain. Lalu suaminya terus cari-cari terus, tapi tidak ditemukan, akhirnya bercerai. Lalu ibu ini tetap berjalan bisnisnya. Peramal ini datang lagi. Katanya peramal itu kepada ibu ini, usirkan kakakmu sama ibumu. Kata ibu ini, oh tidak bisa itu. Kata peramal, oh apa maksudmu? Kenapa kamu berhasil cari banyak uang? Ini buat saya kan? Tolong saya kan? Jadi akhirnya dia usirkan kakaknya. Lalu kakak laki-laki terkaget. Ya, saya sudah pensiun dari perusahaan terbaik untuk membantu kamu, tetapi sekarang mengusir aku, apa maksudnya ini? Jadi sekeluarga menjadi musuh kepadanya. Jadi dia tidak sama sekali tahu di mana suaminya karena sudah bercerai. Lalu ibu sama kakak sudah menjadi seperti musuh. Akhirnya ibu ini sudah tertinggal di dirinya sendiri. Dalam membuat bisnis itu,
dia terasa banyak kesulitan sekali. Jadi dia terasa susah, sulit, akhir-akhirnya tidak tahu apa-apa. Satu ketika ada suara berkata kepadanya, "Hai Juan, ini siapa?" Tidak sama sekali ada orang di sekitarnya. Tapi tiba-tiba suara itu terdengar dalam hatinya. "Apa kamu sekarang capek? Susah kan? Kamu sudah terlelah kan? Aku akan memberi pendamaian kepadamu." Jadi suara itu halus dan hangat sekali. "Aku akan memberi pendamaian bagimu." Jadi mendamaikan hati dia banyak sekali. Katanya suara itu mendekati kepada jendela, dan suruh dia membuka jendela. Lalu katanya, "Loncat di sini. Kalau begitu kamu akan menjadi damai sekali. Semua akan tidak perlu khawatir lagi. Kamu akan menjadi aman. Kamu akan menjadi damai." Lalu ibu mau membuka jendela, mau loncat, tapi baru saat ini lantai ke-18. Jadi apa? Roh jahat itu menuntun perempuan ini menjadi binasa. Jadi roh jahat ini ingin membuat perempuan ini bunuh diri. Kalau dia tinggal bersama dengan kakak sama ibu, susah dia bunuh diri kan? Kalau bersama dengan suami itu pun susah. Jadi iblis bekerja untuk meninggalkan dirinya sendiri dan berada di dalam kesulitan. Akhirnya satu ketika dia datang kepadaku dan memberi konsultan dan dia dapat keselamatan Tuhan. Sekarang dia hidup berbahagia dengan menyembah Tuhan dengan baik sekali. Semakin banyak saya berpikir, saya terasa syukur sekali bahwa pikiran-pikiran yang ini akhirnya apa? Semua pikiran yang ada di dalam hati kita. Banyak orang tidak tahu apakah ini asal dari iblis. Akhirnya banyak orang masih mengikutinya. Dan kiranya mereka, kalau mereka mengikuti pikiran ini dan menjadi berhasil dan menjadi indah kiranya. Tetapi kalau sesungguhnya mereka mengikuti pikiran itu tidak akan berhasil. Selalu susah, sulit, dan capek sekali. Jadi banyak orang akhirnya berbuat, kalau mereka hanya mengikuti suara-suara itu, akhir-akhirnya kalah total dan ada banyak bunuh diri. Ada beberapa orang yang bisa berpikir, mereka bisa sadar bahwa satu-satunya Tuhan adalah yang bisa membantu aku, ya kan? Jadi untuk mempercaya Tuhan, atau suara yang lain, pikiran yang lain masuk, ya jangan perlu percaya Tuhan. Itu malu sekali memberitakan. Jarang baca kita ini membosan sekali kan. Nah seperti begitu, suara ini selalu menolak kehidupan kerohanian yang indah ini. Akhir-akhirnya menuntun hati kita menjadi kerusakan, korup, dan mengikuti keinginan hawa nafsu daging. Jadi walaupun banyak orang tidak mau menjadi korup, tetapi akhirnya menjadi korup, menjadi kotor begitu. Siapa yang mau menjadi pembunuh? Siapa yang menjadi pecandu narkoba? Siapa yang menjadi penipu? Ya kan? Sungguh semuanya berusaha dan memutuskan bahwa hidup dengan baik-baik, tetapi iblis terus membisikkan rencana, isi pikiran biar kita berbuat dosa dan kalah di dalam kehidupan kita. Jadi seseorang melakukan kehidupan rohani, apa yang mereka terasa adalah, iya, kalau saya mengikuti pikiran ini, aku akan kalah. Aku tidak boleh mengikuti pikiran ini. Kalau saya mengikuti pikiran diri sendiri, pasti akan kalah. Jadi akhirnya orang dapat pikiran ini. Seseorang yang sudah mencapai pikiran sampai begitu, kehidupan rohani akan berjalan mulai dari dasarnya. Ya, aku tidak boleh mengikut pikiran ini akan kalahkan pikiranku, kehidupanku. Kalau saya mengikuti ini akan kalah total. Akhir-akhirnya mereka akan dapat hati seperti begitu. Tetapi seseorang yang tidak menyadari itu, tidak berpikir, mereka tetap mengikuti apa yang isi dalam hatinya. Dan mereka selalu berusaha dengan diri sendiri walaupun
mereka dituntun oleh iblis. Jadi di dalam kitab suci ini kata bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Jadi biasanya kita ingin mempunyai harta yang kekayaan kan? Tetapi Tuhan berkata, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kalau kita kumpulkan di kerajaan surga, Tuhan yang memberikan pada saat kita perlunya. Jadi mulai saat itu saya belajar tidak akan mengumpulkan harta di bumi tetapi di surga. Jadi bagaimana saya hidup adalah setelah saya menikah dapat anak sulung yang perempuan, anaknya cantik dan baik sekali. Pada saat dia berusia 2 tahun, dia main-main sama teman di luar. Ada satu anak temannya dorong dia. Anakku terjatuh ke dapur, lalu jatuh di atas kayak api dari batu bara. Lalu saya pulang dari luar, saya melihat anakku terbalut. Saya tanya istri, apa yang terjadi ke sana? Katanya, ya anak di tetangga dorong dia, jadi jatuh di atas api. Jadi saya gendong anakku dan berdoa, Tuhan, tolong cepat sembuhkan terluka dari anakku. Tolong sehatkan anakku. Tolong tidak ada yang tertinggal di tangannya. Selama saya berdoa, apa yang saya berpikir adalah, saya dapat berpikir, sampai sekarang, waktu itu saya berusaha menjaga anakku dengan baik-baik. Kadang saya melihat anak-anak terlalu nakal atau keras. Oh, kenapa orang tuanya menjaga anaknya begitu? Buat begitu. Jadi setiap saat saya berpikir kalau saya dapat anak, saya mau hidup menjaga anakku menjadi baik-baik. Tetapi anakku sendiri ini, dia jatuh di atas api dan lalu terluka bakaran. Pada saat anakku jatuh di atas api, betapa takutnya dia kan? Memang dia tinggal bersama denganku dalam satu rumah. Aku ini adalah ayah, tetapi tidak sama sekali menjadi bantuan pada saat dia jatuh di atas api. Waktu itu saya berpikir apa? Saya sendiri tidak sama sekali bisa apa-apa untuk anakku. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan anakku di tangan-Mu. Jadi saya baru sadar bahwa aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk anakku ini. Mulai saat itu, saya serahkan tangan Tuhan untuk anakku ini. Setelah itu, saya dapat anak bungsu yang laki-laki. Ini memang anakku, dan anakku ini memanggil kepada saya ayah, ayah. Tapi dalam hati saya sering pikir gini, Tuhan, apakah saya bisa menjaga anakku atau apakah Engkau menjaga anakku? Siapa yang lebih baik? Jadi mulai saat itu, saya hapuskan ini adalah anakku sendiri. Memang ini memang anakku yang cantik sekali, tetapi ya saya menganggap ini anak dari Tuhan. Tolong Tuhan membersihkan dia, tolong Tuhan menjaga dia. Jadi saya mempunyai hati untuk kepercayaan Tuhan. Lalu saya menjadi makin tua. Setelah teman-teman yang lain menjadi tua, mereka siapkan dana rumah untuk masa depan. Tetapi saya berpikir, apa? Persiapan untuk masa depanku atau Tuhan mempersiapkan untukku? Tidak sama sekali membandingkan, kan? Jadi kalau Tuhan mempersiapkan ini, itulah pasti terbaik. Kalau saya mempersiapkan diri sendiri, itu bukan apa-apa. Jadi saya tidak sama sekali mempersiapkan apa-apa untuk masa depan aku. Kalau saya berbuat apa? Kumpulkan sedikit uang, itu saja kan? Ya sampai sekarang Tuhan kasih kesehatan, itu pun heran sekali.
Dan saya percaya Tuhan siapkan semua masa depanku. Itu hal-hal yang saya terasa syukur. Jadi pekerjaan aku berbuat dan pekerjaan Tuhan melakukan itu tidak sama sudah jauh berbeda. Tetapi banyak orang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi lebih baik kita memberikan kepada Tuhan semuanya dan terima sesuatu dari Tuhan. Itulah baik sekali. Jadi mereka masih tidak berani memberikan kepada Tuhan dan mereka mau menjaga dirinya sendiri. Jadi mereka menganggap itu adalah yang hikmat dan baik. Tetapi kepada orang yang tidak percaya Tuhan, akhirnya mereka pakai cara dirinya sendiri. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, mereka mengatakan kepada Tuhan, itulah penting sekali. Jadi seseorang di antara Anda ada yang tidak percaya Tuhan, apa saja yang kita berusaha mempersiapkan, kita ya sungguh-sungguh bekerja keras. Tapi pada saat kita meninggal dunia, banyak yang menemukan kehidupan mereka kalah dan menyesal sekali. Jadi perbuatan diri sendiri dan perbuatan Tuhan tidak sama sekali dibandingkan. Menjaga aku sendiri dan dijaga oleh Tuhan itu tidak sama sekali dibandingkan. Jadi saya memutuskan bagaimana saya menjaga diri sendiri dan menyerahkan kepada Tuhan. Itulah saatnya kita dapat hidup yang terindah dan diberkati. Jadi Tuhan berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Itu lebih bijaksana. Tetapi banyak orang berpikir kalau kumpulkan di surga, itu tidak akan menjadi milik dia. Jadi mereka ingin mengumpulkan untuk dirinya sendiri, dan masih ada yang banyak tidak percaya kepada Tuhan bahwa ia adalah yang bekerja untuk kita. Saya harap kita semua percaya Tuhan dan kumpulkan semuanya di kerajaan surga. Terima kasih banyak, sampai ketemu.